Hidup itu seperti perjalanan bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak yang terbuka menunjukkan keindahan baru, sisi diri yang lebih dalam. Kita sebagai manusia juga terus berjalan untuk mengenal diri sendiri. Perjalanan ini membawa kita melewati lapisan-lapisan kesadaran. Setiap tingkatannya menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Jalan untuk mengenal diri sendiri tidak selalu mudah. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa takut dan rasa tidak aman, untuk menghadapi sisi gelap dalam diri kita. Namun melalui tantangan inilah kita tumbuh dan berkembang, mekar menjadi pribadi yang utuh. Saat kita melepaskan lapisan-lapisan keyakinan yang membatasi, kita semakin dekat dengan jati diri kita. Perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan akhir atau menjadi sempurna. Ini tentang menghargai setiap momen dengan segala ketidaksempurnaan dan ketidakpastiannya. Ini tentang mengenali cahaya ilahi dalam diri kita dan membiarkannya menerangi jalan kita. Semakin kita menyadari jati diri kita, semakin kita menyadari bahwa kita semua terhubung. Kita adalah bagian dari jaring kehidupan yang luas, dan tindakan kita memiliki dampak pada dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan kesadaran diri dan menerima diri kita sepenuhnya, semua makhluk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas. Kita hidup seperti robot. Pikiran kita berpacu dari satu pikiran ke pikiran lainnya. Kesibukan pikiran ini dapat menghalangi kita untuk benar-benar merasakan momen saat ini. Kita tersesat dalam labirin pikiran kita sendiri, terputus dari kehidupan yang bersemangat di sekitar kita. Untuk memulai perjalanan mengenal diri sendiri, pertama-tama kita harus belajar menenangkan pikiran dan terhubung kembali dengan momen saat ini. Berhenti sejenak di tengah kesibukan, bahkan hanya untuk beberapa saat, memungkinkan kita untuk keluar dari kungkungan pikiran kita. Di dalam keheningan inilah kita mendapatkan kejernihan dan perspektif. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita peka terhadap bisikan-bisikan kebijaksanaan batin kita. Kita mulai memperhatikan keindahan yang mengelilingi kita. Angin sepoi-sepoi yang berdesir melalui dedaunan, hangatnya sinar matahari di kulit kita. Kesadaran akan momen saat ini bukanlah sesuatu yang kita capai melalui usaha, melainkan sesuatu yang kita akses melalui penyerahan diri. Ini tentang melepaskan keterikatan kita pada pikiran dan hanya dengan menjadi. Saat kita melatih kehadiran, kita mulai mengalami hidup dengan rasa takjub dan penghargaan yang baru. Kita menjadi lebih selaras dengan emosi kita, intuisi kita, dan energi-energi halus yang mengalir melalui dan di sekitar kita. Kesadaran yang meningkat ini menimbulkan penemuan jati diri yang lebih tinggi. Saat kita semakin mengenal diri sendiri, kita pasti akan bertemu dengan sisi gelap diri kita. Aspek diri kita ini meliputi bagian-bagian yang kita anggap tidak dapat diterima, sifat-sifat yang kita tekan dan tolak. Carl Jung, seorang psikiater terkenal, percaya bahwa mengintegrasikan bayangan itu penting untuk keutuhan. Sisi gelap tidak selalu buruk. Itu hanyalah bagian dari alam bawah sadar kita yang menyimpan emosi, keyakinan, dan pengalaman yang tidak diakui. Seringkali, aspek-aspek ini ditekan di masa kanak-kanak sebagai cara untuk mendapatkan cinta dan penerimaan. Namun, mengabaikan bayangan tidak membuatnya hilang. Itu terus memengaruhi pikiran, perilaku, dan hubungan kita. Untuk mengintegrasikan bayangan kita, pertama-tama kita harus mengakui keberadaannya. Ini membutuhkan kejujuran dan keberanian, karena kita harus bersedia menghadapi bagian-bagian diri kita yang telah kita coba sembunyikan. Melalui menulis jurnal, terapi, atau bentuk refleksi diri lainnya, kita dapat mulai menyinari aspek-aspek tersembunyi ini. Saat kita menyadari bayangan kita dapat memilih untuk menanggapinya dengan belas kasih daripada penghakiman. Ini bukan tentang membenarkan perilaku negatif, tetapi tentang memahami akar penyebab di baliknya. Dengan menerima semua bagian dari diri kita sendiri, kita menciptakan ruang untuk penyembuhan dan transformasi. Perjalanan penemuan jati diri menuntut keberanian. Itu mengharuskan kita untuk menghadapi ketakutan kita, menantang keyakinan kita yang membatasi, dan keluar dari zona nyaman kita. Perjalanan ke dalam ini bukan untuk orang yang lemah hati, karena itu mengharuskan kita untuk membongkar tembok yang telah kita bangun di sekitar hati kita, dan menghadapi hal yang tidak diketahui dengan keaslian yang tak tergoyahkan. Keberanian sejati bukanlah tidak adanya rasa takut,
melainkan kemauan untuk merasakan rasa takut kita sepenuhnya dan tetap maju. Itu adalah kekuatan untuk merangkul kerentanan, untuk mengakui ketidaksempurnaan kita, dan untuk muncul di dunia sebagai diri kita yang sebenarnya. Setiap langkah yang kita ambil menuju kesadaran diri adalah tindakan keberanian, bukti kesediaan kita untuk menjalani hidup yang lebih sadar dan memuaskan. Saat kita memupuk keberanian, kita mendapatkan kekuatan untuk membongkar keyakinan yang membatasi yang menghambat kita. Kita mulai mempertanyakan cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri, narasi yang membuat kita kecil dan takut. Proses mempertanyakan dan menantang ini penting untuk pertumbuhan dan transformasi. Semakin kita bersandar pada keberanian kita, semakin kita menyadari bahwa ketakutan kita seringkali hanyalah ilusi, penghalang yang telah kita ciptakan dalam pikiran kita. Secara hambatan ini, kita berdiri terhadap dunia yang penuh dengan kemungkinan. Kehidupannya dengan tujuan, makna, dan koneksi yang autentik. Merangkul penerimaan tanpa syarat. Penerimaan tanpa syarat adalah fondasi kedamaian batin dan kebebasan sejati. Ini adalah praktik merangkul diri kita sendiri, orang lain dan kehidupan itu sendiri tanpa penghakiman atau reservasi. Ini tidak berarti membenarkan perilaku negatif atau menyerahkan diri pada situasi yang sulit. Sebaliknya, ini tentang menerima apa adanya pada saat ini, tanpa melabelinya sebagai baik atau buruk. Ketika kita menolak apa adanya, kita menciptakan penderitaan. Kita terjebak dalam siklus penghakiman, menyalahkan, dan kebencian. Penolakan ini menghalangi kita untuk mengalami kepenuhan hidup dari menemukan kedamaian dalam momen saat ini. Penerimaan tanpa syarat di sisi lain memungkinkan kita untuk mengalir dengan pasang surut kehidupan, untuk merangkul ketidakkekalan segala sesuatu. Untuk menumbuhkan penerimaan tanpa syarat, pertama-tama kita harus belajar untuk hadir dengan emosi kita. Ini berarti membiarkan diri kita merasakan perasaan kita sepenuhnya, tanpa mencoba menekan atau mengubahnya. Ketika kita menolak emosi kita, kita memberi mereka kekuatan atas kita. Namun, ketika kita menerimanya dengan belas kasih, kita menciptakan ruang untuk penyembuhan dan transformasi. Penerimaan tanpa syarat melampaui diri kita sendiri untuk mencakup orang lain dan dunia di sekitar kita. Ini tentang mengakui nilai dan martabat bawaan semua makhluk, bahkan mereka yang telah menyakiti kita atau yang kita anggap berbeda. Ini tidak berarti membenarkan tindakan berbahaya, melainkan memilih untuk menanggapi dengan pengertian dan kasih sayang. Memupuk kebijaksanaan fleksibilitas. Hidup adalah tarian perubahan yang konstan, sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Untuk menavigasi lanskap yang selalu berubah ini, kita harus memupuk fleksibilitas batin, kemampuan untuk menyesuaikan perspektif, keyakinan, dan tindakan kita sesuai kebutuhan. Kaku, di sisi lain, membuat kita terjebak dalam pola lama, menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang. Fleksibilitas batin bukanlah tentang menjadi bimbang atau kurang keyakinan. Ini tentang mengakui bahwa pemahaman kita tentang dunia terus berkembang. Saat kita menghadapi pengalaman dan perspektif baru, kita harus bersedia mempertanyakan asumsi kita dan merangkul cara-cara baru dalam memandang sesuatu. Fleksibilitas memungkinkan kita untuk menanggapi tantangan dengan kreativitas dan ketahanan. Alih-alih menolak perubahan, kita belajar menerimanya sebagai peluang untuk bertumbuh. Kita menjadi seperti pohon willow, membungkuk bersama angin alih-alih melawannya. Memupuk fleksibilitas batin mengharuskan kita untuk melepaskan keterikatan kita pada kepastian. Kita harus bersedia merangkul yang tidak diketahui, untuk percaya bahwa hidup akan berjalan sebagaimana mestinya. Ini tidak berarti kita tidak boleh memiliki tujuan atau aspirasi. Sebaliknya, ini tentang memegang rencana kita dengan ringan, mungkinkan jangan berfirjini prongdat kids fixdesaren bandingis. Sifat cinta yang tak terbatas. Cinta adalah kekuatan paling kuat di alam semesta, esensi dari keberadaan kita. Itu bukan sekadar sentimen atau emosi, tetapi keadaan kesadaran, cara berada di dunia. Ketika kita membuka hati kita untuk cinta, kita memasuki sumber kebijaksanaan, kasih sayang, dan penyembuhan yang tak terbatas. Cinta melampaui batasan ego. Itu tidak membeda-bedakan, menghakimi, atau menyimpan dendam. Itu hanya ada. Ketika kita menjalani hidup dengan hati yang terbuka, kita melihat keterhubungan segala sesuatu. Kita menyadari bahwa kita semua adalah bagian dari jaring kehidupan yang luas, dan tindakan kita memiliki efek riak pada dunia di sekitar kita.
Cinta bukanlah sesuatu yang perlu kita cari di luar diri kita sendiri. Itu adalah sifat sejati kita, selalu hadir di balik permukaan pikiran dan emosi kita. Ketika kita melepaskan rasa takut, penilaian, dan kebutuhan untuk mengontrol, cinta secara alami muncul dari dalam. Untuk menumbuhkan cinta, pertama-tama kita harus belajar mencintai diri sendiri tanpa syarat. Ini berarti menerima semua bagian dari diri kita sendiri, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. Ketika kita mencintai dan menerima diri kita sendiri sepenuhnya, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk mencintai orang lain. Saling terhubung, sebuah simfoni keberadaan. Dalam simfoni keberadaan yang agung, kita semua saling terhubung. Seperti instrumen dalam orkestra, kita masing-masing memainkan peran unik dalam kehidupan yang harmonis. Sama seperti satu nada berkontribusi pada kekayaan melodi, perjalanan individu kita berkontribusi pada permadani pengalaman manusia. Mengenali keterhubungan kita menumbuhkan empati dan kasih sayang. Ini memungkinkan kita untuk melihat melampaui ilusi pemisahan dan mengenali kemanusiaan bersama yang mengikat kita bersama. Ketika kita memahami bahwa kita semua saling terhubung, kita lebih mungkin untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan, rasa hormat, dan pengertian. Rasa saling terhubung ini melampaui dunia manusia untuk mencakup semua makhluk hidup dan planet itu sendiri. Kita adalah bagian dari jaring kehidupan yang rapuh dan tindakan kita memiliki dampak yang besar pada ekosistem. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan keterhubungan kita lebih mungkin membuat pilihan yang menguntungkan semua makhluk dan planet ini. Merangkul keterhubungan bukanlah tentang menyangkal individualitas kita. Ini tentang mengakui bahwa perjalanan individu kita terkait erat dengan perjalanan orang lain. Ini tentang memahami bahwa tersebar bagian dari yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri, gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Mencintai diri sendiri bukanlah kemewahan tetapi kebutuhan. Itu adalah fondasi tempat kita membangun kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Ketika kita mencintai dan menerima diri kita sendiri sepenuhnya, kita menciptakan efek riak yang menyentuh setiap aspek keberadaan kita. Cinta diri sejati bukanlah tentang keegoisan atau narsisme. Ini tentang mengenali kelayakan bawaan kita, terlepas dari pencapaian eksternal atau validasi. Ini tentang memperlakukan diri kita sendiri dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengertian, sama seperti kita memperlakukan seorang teman baik. Ketika kita menumbuhkan cinta diri, kita membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi eksternal. Kita tidak lagi mencari persetujuan dari orang lain untuk merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita menemukan validasi dari dalam, dari pengetahuan yang dalam tentang kelayakan kita sendiri. Cinta diri memberdayakan kita untuk menetapkan batasan yang sehat, untuk mengatakan tidak ketika kita perlu, dan untuk memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri. Ini memberi kita keberanian untuk mengejar hasrat kita, untuk menyuarakan kebenaran kita, dan untuk menjalani kehidupan yang otentik bagi diri kita yang sebenarnya. Kesadaran, sebuah perjalanan cinta dan kebangkitan. Perjalanan kesadaran adalah perjalanan cinta. Ini tentang membangkitkan cinta yang sudah ada di dalam diri kita, cinta yang menghubungkan kita semua. Saat kita menumbuhkan kesadaran diri, merangkul bayangan kita dan membuka hati kita untuk cinta tanpa syarat, kita bergerak lebih dekat ke realisasi sifat sejati kita. Perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan akhir atau menjadi sempurna. Ini tentang merangkul momen saat ini dengan segala ketidaksempurnaan dan ketidakpastiannya. Ini tentang mengenali percikan ilahi di dalam diri kita dan membiarkannya menerangi jalan kita. Saat kita menyadari sifat sejati kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta, melainkan bagian integral darinya. Kita jadi mengerti bahwa semuanya terhubung, dan tindakan kita memiliki efek riak pada dunia di sekitar kita. Perjalanan kesadaran adalah petualangan seumur hidup yang dipenuhi dengan tantangan dan kemenangan. Ini adalah perjalanan yang membawa kita kembali kepada diri kita sendiri, kepada cinta yang berada di dalam hati kita, dan kepada keterhubungan semua makhluk. Ini adalah perjalanan untuk membangkitkan keindahan dan keajaiban hidup itu sendiri.